Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan terus kita Al-Quran surah Al-Quran surah Al-Alaq ayat 11. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Jibril wa malaikatahu wa hidayatuhu rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Mikaila wa malaikatahu yusalluna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ya, saya masuk dulu. Kan arahnya ke sono. Bisa ambil gambarnya. Ada kamera di samping enggak? Enggak ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau komputer kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda. Dua harokat. Huda. Segitu cukup ya. Jangan terlalu kebablasan. Huda ya, sekali dua harokat matu'i baik di tengah ayat maupun di akhir ayat, baik waqaf maupun nasal, tetap ketika matu'i dua harokat, terkecuali matu'i ketika diwasal bertemu dengan huruf hamzah berubah menjadi 4 harokat mau atau 5 harokat karena terjadi jaiz munfasil. Begitu pula dengan maqtu'i yang diwasalkan kepada alif lam ta'rif maka dibaca pendek. Nah di sini maqtu'i ketika waqaf, ketika wasal maka terjadi jaiz munfasil. Menurut qiraat Hafs boleh dua cara. Itu ada dua opsi. Yang pertama boleh dibaca 4 harokat panjangnya. Yang kedua boleh dibaca 5 harokat panjangnya. Nah itu pun kalau ngambil referensi daripada kitab An-Nawawi. Kalau misalnya referensi dari kitab Buduruz Zahirah itu cuma 3 harokat 4 harokat. Nah, itu tergantung ngambil referensi kitabnya.
In ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa take ya taqwa. Jadi timbulkan sifat isti'la. Setiap qaf sukun atau qaf yang diwakafkan maka pantulannya o. Ya. Dua huruf qalqalah yang pantulannya itu wajib o. Yang pertama qaf, yang kedua ta. Alasannya karena menjaga sifat isti'la dan sifat itlaq yang dimiliki huruf tersebut. Adapun 3 huruf sisa dari huruf qalqalah bisa mengikuti harakat sebelumnya, seperti dal. Misalnya huruf dal diwakafkan kalimat ahad, contoh ahadun, bisa ahad, bisa ngikutin harakat sebelum huruf qalqalah. Misalnya watab, bisa, gitu ya. Banyak kalau yang nggak tahu, nggak ngaji, bisanya protes kadang. Kok itu qalqalah watabba itu mah hidup, bukan, beda. Dibaca hidup atau mati, hidup, qalqalah beda. Kalau bisa prakteknya, sesuai prakteknya. Ketika hidup watabba, ketika mati watab, berarti mantul, beda. Ya, hanya ketika teorinya qalqalah maka prakteknya pun qalqalah. Jadi kita jangan gampang menyalahkan atau memvonis bacaan orang. Pelajari dulu, gitu ya. Takutnya ada referensi dari kitab mana sumbernya yang bisa kita kaji dulu, jangan suka menyalahkan orang. Karena paling gampang perkara nyalahin orang, paling gampang ya. Salah tuh baca begitu, dia sendiri jarang ngaji, gitu. Kalau yang nyalahinnya ahli ilmu, ahlinya, misalnya baca ahli qiraat, ada seorang qari baca qiraat salah, ya salah tuh, pantas. Dianya juga enggak ahli di bidang qiraat, nyalahin. Bila ditanya salahnya di mana, enggak tahu saya juga. Karena di Al-Quran itu tulisannya begitu, kok dibaca begini? Ya. Makanya kaji dulu ya, karena ilmu Allah itu luas. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam. Maksudnya ya, jangan salah nahan. Alam yang pertama mim sukun bertemu ya, maka hukum tajwidnya idhar syafawi. Mim yang kedua mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka ikhfa syafawi. Padahal mim sukun, karena di hukum mim sukun itu terbagi berapa bagian? Hah? Berapa? 3 apa 2? Yang benar. Coba yang jawab 2, coba jelasin. Yang jawab 2 harus bisa jelasin. Hukum mim sukun terbagi berapa bagian? 3 apa 2? Ayo. Yang 3 coba jelasin. Idhar syafawi, ikhfa syafawi. Jadi kesimpulannya hukum mim sukun itu terbagi 3, idgham, idhar, ikhfa, gitu aja. Idharnya idhar syafawi, idghamnya idgham mutamathilain ketika mim mati bertemu dengan huruf mim bertasydid. Ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Tuh. Ketiga. Jadi hukum mim sukun terbagi 3, idhar, idgham, ikhfa. Itu aja udah.
idhar idgham. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Lam tuh ya, ikhfa syafawi. Nah, dalam hukum ikhfa syafawi di sini boleh dibaca dua cara. Yang pertama langsung bibir rapat, dirapatkan bibirnya. Lam, praktek yang pertama itu sudah lumrah atau udah biasa. Ketika praktek ikhfa syafawi pasti kedua bibir dirapatkan karena baik mim sukun maupun huruf ba makhrajnya syafawi, makhraj bibir. Jadi huruf yang diucapkan atau yang dikeluarkan dari bagian dua bibir. Lam, cara yang kedua, jangan terlalu rapat bibirnya. Alasannya kenapa? Karena menyesuaikan hukum tajwid ikhfa, disamarkan. Ikhfa ya kalimat masdar ya, diambil daripada kata akhfa'a yukhfi'u ikhfa'an, menyamarkan makhraj syafawi yaitu makhraj mim, huruf mim makhraj syafawi disamarkan. Alam ya'lam, enggak terlalu lang, antara lang dan lam. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah. Ya, bukan sekalipun mangap kayak ain bukan ya, bukan ain tapi hamzah berarti nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah. Cepat ya, pantulannya cepat karena di sini masuk kategori qalqalah sugro. Jadi perbedaan sering disampaikan perbedaan antara qalqalah sugro dan kubro. Apabila qalqalah kubro matinya karena diwakafkan, apabila qalqalah sugro matinya asli karena sesuai kaidahnya sakinan aslian bahasa ya. Jadi sukun asli. Prakteknya ketika qalqalah sugro pantulannya cepat, ketika qalqalah kubro pantulannya agak lambat. Karena matiin huruf dulu baru qalqalah. Falyad'u nadiyah sanad'u cepat ya. Sanad'u zabaniyah. Misalnya di sini mau diwasal ke kalimat kala, wakofnya di kala enggak apa-apa. Karena di kalimat kala di situ wakof kafi ya, boleh. Sanad'u zabaniyata kalla. Misalnya di situ wakofnya. Nah, seperti di Surya situ bala di situ. Enggak apa-apa itu ya. Misalnya mau di zabaniyah aja enggak apa-apa. Nah, berarti di kalanya diwasal gitu ya. Kalau misalnya diwasal di zabaniyah, wakofnya di kala. Ketika di wakaf di zabaniyah, kalanya diwasal. Sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini di akhir ayat ya. Sekalipun di akhir ayat karena huruf qalqalahnya mati asli maka masuk kategori qalqalah sugro, pantulannya cepat. Wasjud waqtarib. Jangan tarib
itu menyalahi aturan, jadi tidak sinkron, jadi tidak sesuai. Teorinya qalqalah surah, prakteknya kubro. Nah, setiap teorinya qalqalah surah, maka prakteknya harus qalqalah surah. Ya, harus cepat. Ya, di sini ada kesunahan di akhir ayat surah Al-Alaq. Maka di sini ada kesunahan sujud tilawah. Sujud tilawah. Bacaan sujud tilawahnya sudah paham semuanya ya. Sudah sering, apalagi Kang Bewok mudah khatam ya. Sajada wajhiya lillahi khalaqahu ilaih. Begitu. Kalau udah khatam subuh ilaih kata santri, berarti ilaih bahasa ilaih itu ilahi maring mantap akhir gitu sampai. Iya, asalnya khaliqin gitu. Ilaih titik-titik asalnya khaliqin nah situ. Cari aja tuh. Biasanya di Al-Qur'an yang cetakannya bagus itu ada ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang di situ ada kesunahan baca tasbih atau sujud tilawah gitu. Ada doanya Allah maj'alni minal lamih dan ilaih sama ilaih juga. Ya, itu karena kalau kita rajin Al-Quran di akhirnya itu ada biasanya bacaan ketika kita ayat yang sunnah membaca tasbih dan sunnah sujud tilawah gitu ya. Kalau pakai sholat ini ada yang baca surah ini waqtarib sujud tilawah biasanya ya. Kalau yang tapi kalau jadi imam jangan coba-coba ya, takut di demo doang. Maksudnya di sholawat lagi sendiri nggak apa-apa, praktekin. Sudah berdiri lagi baru ruku gitu. Ya. Itu pada waktu ini kita lanjutkan dari ayat 11 sampai ayat 19. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama tadi, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu buat kita, ilmu yang nafi muntafi buat kita, buat bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, bisa dipahami dan bisa diamalkan. Subhanallahul azim.